Kisah kekaguman Ratu Semut kepada Nabi Sulaiman. Di zaman seperti ini, kita merindukan pemimpin yang sangat sayang kepada rakyatnya. Pemimpin yang amanah dan punya visi untuk menebar kebaikan. Kasih sayang, bukan kebencian dan ketakutan. Pemimpin yang seperti ini akan menjadikan negara menjadi berkah. Keberkahan akan melindungi semua dan hilangnya fitnah. Berkurangnya musibah, hingga penuh dengan keamanan dan ketertiban. Hal ini seperti pelajaran yang dapat diambil dari zaman para nabi dan orang-orang soleh. Sudah menjadi sejarah peradaban manusia, ada dalam kehidupan itu tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Keadilan akan berhadapan dengan kemungkaran, kejujuran berhadapan dengan kebohongan, kasih sayang berhadapan dengan kesombongan. Orang sombong itu dinamakan Batarul Haq Wagamtun Nas, artinya orang yang tidak mengakui kebenaran dan menyepelekan manusia yang lain. Orang sombong biasanya karena punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Bisa jadi ia lebih cantik atau tampan, mempunyai kelebihan harta, kedudukan tinggi atau tahta. Bahkan pelajaran yang paling berharga orang sombong itu lahir karena tidak pernah menderita. Seperti kisah Fir'aun yang tidak pernah sakit selama hidupnya. Berbeda dengan Nabi Sulaiman yang punya ilmu luar biasa, harta banyak, bahkan kerajaan zaman itu tidak ada yang mengalahkannya. Tidak ada terbesit sedikit pun kesombongan. Ia selalu bersyukur dengan nikmat yang ada. Dia pun sangat respect dengan seruan Ratu Semut yang sedang menyayangi rakyatnya. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 17-19 yang artinya, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Berpijak pada dalil di atas, dikisahkan Nabi Sulaiman alaihi salam terkenal sebagai seorang yang sangat cerdas dan kaya raya. Ia memiliki istana yang berkilauan emas permata. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hikmah ilmu kepadanya, sehingga keberkahannya mencerahkan dan berkemajuan. Beliau menjadi nabi yang soleh, adil, bijaksana, dan cerdas. Beliau juga terkenal sebagai raja yang sangat sayang kepada rakyatnya, bahkan terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, termasuk kepada sekumpulan semut yang lemah. Kisah ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, sehingga nama semut menjadi nama surat, yaitu An-Naml. Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yakni dapat menundukkan angin, laut, dan binatang. Dengan keistimewaan itu, ia dapat berpergian mengendarai angin. Itulah keberkahan dari seorang hamba Allah yang pandai bersyukur. Tepat yang Allah janjikan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan kami menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Orang yang bersyukur karena taat kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat dengan diberi tambahan kasih sayang darinya. Orang yang bersyukur kepada Allah dengan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah, Allah akan menambahkan nikmat segala kebutuhan dan hajatnya dipenuhi oleh Allah. Itulah yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Dikisahkan pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam melakukan perjalanan ke daerah Thaif. Dalam perjalanan itu, beliau membawa pasukan yang sangat banyak.
pasukan itu terdiri atas manusia, jin, dan burung-burung. Para jin dan manusia berjalan bersama Nabi Sulaiman, sedangkan burung-burung terbang menaungi mereka dengan sayapnya. Nabi Sulaiman juga mengatur pasukannya. Di bagian depan bertugas menjaga agar tidak ada yang melewati batas yang telah ditentukan. Pasukan di belakang bertugas menjaga agar tak ada seorang pun anggota pasukan yang ketinggalan. Di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman alaihi salam dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Dalam kisah, nama ratu semut itu bernama Jirsan. Jirsan adalah ratu semut yang berasal dari Bani Shishibban. Berkatalah ratu semut kepada rakyatnya, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Ini mengandung makna sayangnya ratu semut agar rakyatnya tidak menderita. Dia rela menderita asal rakyatnya senang. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian meminta pasukannya untuk berhenti. Para pasukan yang tak mengerti maksudnya menjadi kebingungan dan bertanya-tanya. Nabi Sulaiman menjelaskan apa yang beliau dengar dari ratu semut dan rakyatnya. Akhirnya, mereka mencari jalan lain untuk sampai ke tujuan agar tidak menyakiti para semut. Kisah ini diambil dari kitab Qosasul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Walaupun begitu, ia tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang beliau miliki berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam tidak pernah lupa mensyukuri apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Beliau bahkan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melimpahkan rasa syukur kepadanya. Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memahami rasa takut dan khawatir yang dialami para semut. Karenanya, ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain. Para semut pun akhirnya selamat karena kebijaksanaannya itu. Para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pelajaran penting dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Semut ini adalah jauhi kesombongan karena kesombongan akan menjauhkan dari kebijakan. Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Semut yang sayang kepada rakyatnya menjadi pelajaran dan inspirasi kepada para penguasa untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya. Mensyukuri nikmat Allah adalah pelajaran penting yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun beliau banyak keistimewaannya, tetapi tetap tawadu pada Allah, selalu mendoakan orang tuanya, dan tidak menampakkan kesombongan. Di samping itu, dalam kisah ini mengandung pesan janganlah menyakiti binatang, terutama semut, karena binatang juga makhluk Allah yang perlu dilindungi. Demikianlah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Semut yang sangat sayang kepada rakyatnya. Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberi beberapa kelebihan oleh Allah, tetapi sebagai hamba Allah, beliau tetap tawadu dan pandai bersyukur.